Kami akan memberitahu pengikut Anda bahwa Anda sudah memulai. Hai guys. Halo sayangku semua, sahabat Glowly. Jadi hari ini aku mau bikin tindakan namanya skin booster. Jadi sakit banget. Sebentar kita lihat ya. Ini aku baru persiapan. Jadi prosedurnya itu pertama di anestesi dulu. Iya. Jadi kita memulai anestesi. Prosedur yang sakitnya selama skin booster itu sebenarnya anestesinya pas dimasukkan obatnya. Tapi kalau obatnya sudah masuk sama sekali nggak sakit. Oke. Sakit. Sedikit aja. Alisku lebay banget ya. Ini habis sulam alis. Hari kedua sulam alis. Ini mau langsung di sini juga. Oke. Jadi kita buat titik untuk memasukkan jarum tumpul untuk memasukkan serum. Halo Rahma. Kok nanyanya di luar jalur sih? Sekarang lagi pembahasan tentang skin booster, say. Bukan membahas status ya. Ini ya. Ini jadi prosedur dimasukkan anestesi. Sakit banget. Aduh, sakit. Tapi lebih sakit ditinggal. Astagfirullah. Oke. Jadi pada mau tahu nggak sih fungsi skin booster? Jadi skin booster di klinik Glowly itu mengandung pertama salmon DNA, kemudian ada hyaluronic acid, kemudian ada glutathione. Jadi ada 3 komposisi. Terus manfaatnya apa? Jadi salmon DNA ini atau sperma salmon ini dikenal bagus banget untuk perbaikan sel. Jadi yang bikin jerawatan apa? Jadi kalau kita bikin jerawatan itu kadang ada memang barir kulit yang rusak. Kemudian kalau misalnya mudah berflek mukanya itu juga biasanya ada masalah dengan sel-sel dan DNA. Jadi sebenarnya salmon DNA ini bagus banget guys. Jadi salmon DNA ini ya, kan ada 3 komposisi dari skin booster. Ada salmon DNA, ada hyaluronic acid, kemudian ada glutathione. Kita bahas satu persatu dulu ya. Kalau salmon DNA itu bagus banget untuk proses regenerasi sel. Jadi ada perbaikan sel. Kan kita semakin menua tentunya banyak sel-sel yang mengalami kerusakan. Sebenarnya fungsi salmon DNA itu yang terpenting adalah untuk perbaikan sel. Jadi sel-sel yang rusak yang menyebabkan mungkin penuaan dini atau jerawatan atau flek itu bisa diperbaiki dengan salmon DNA tersebut. Jawab pertanyaan dulu ya. Halo Firda sayang, jadi tadi nih saya anestesinya 2 kali. Jadi pertama di anestesi oles dulu selama 30 menit. Jadi pertama prosedurnya kalau kalian skin booster di klinik dulu, pertama kalian sudah free facial. Jadi dibersihkan dulu seluruh area muka kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kemudian anestesi topikal dulu, dioles dulu. Setelah dioles 30 menit baru kita anestesi injeksi. Tadi aku udah prosedur anestesi injeksi. Oke. Tadi ini udah anestesi injeksi. Terus habis itu iya. Ini ditusuk jarumnya agak besar. Jadi tujuan penusukan ini sebenarnya membuat lubang untuk Sakit. Sama sekali nggak sakit. Sakit sedikit.
Aduh. Oke. Sakit sedikit lah. Iya, ini tujuannya untuk memasukkan jarum tumpul. Kasih tunjuk Poppy jarum tumpulnya. Ya, ini jarumnya ya. Jarumnya tuh sebesar ini guys, sepanjang ini dan sebesar ini. Tumpul. Tapi tumpul. Tapi tumpul. Masih sakit sedikit loh. Enggak sakit. Lurus, masih kurang dalam sedikit. Ini udah mantap nih. Oke. Ini pelana karena ini kita memasukkan anestesi dulu. Jadi kan ini belum ada anestesinya kan. Tapi pelan ya. Saya dari bawah aduh. Ini kan belum ada anestesinya. Jadi harus lambat. Harus pelan gitu. Apa sana Poppy sakit banget ini. Saya pelan gini. Sakit banget dan ngilu. Bismillah. Sakit dok? Sedikit sakit. Oke. Aduh. Oke, sedikit sakit. Sakit sedikit. Sakit sedikit. Sakit sedikit. Oke, masukkan lagi. Oke, ngilu. Ngilu sedikit. Oke. Jadi yang bikin kulit kalian rusak kan sekarang banyak banget kan krim-krim yang dijual bebas online gitu, yang kita nggak tahu komposisinya apa, tapi kalian asal mau menggunakan, yang penting tetangganya bagus hasilnya atau teman kalian bagus hasilnya pakai, makanya kalian ikut-ikutan make, padahal itu kita nggak tahu komposisinya aman atau enggak. Aduh, ngilu banget parah. Ya. Jadi pasienku tuh banyak banget di klinik Glowly datang untuk skin booster. Karena apa? Karena mereka tuh riwayat pemakaian produk krim abal-abal, dan memang krim abal-abal itu kayak merusak kulit banget guys, dan itu tuh bisa menyebabkan kerusakan yang susah banget diobati. Oke, jadi ini aku masih prosedur pemasukan anestesi supaya sebentar. Aduh. Cukup nih. Iya, cukup aman. Kaku banget. Jadi ini tadi kan prosedur memasukkan anestesi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya sebentar supaya pas tindakan memasukkan serum skin booster yang harusnya pedis sekali, jadinya prosedurnya itu nyaman gitu guys. Alhamdulillah ini sudah selesai. Jadi yang kurasakan setelah dimasukkan anestesi tuh kayak kaku banget. Jadi area sini kayak kaku banget. Kaku. Jadi itu buat teman-teman yang merasa kulitnya sangat bermasalah, misalnya kok sudah lama melakukan pengobatan jerawat nggak sembuh-sembuh, kalian bisa nyoba skin booster. Kemudian yang kedua, pernah menggunakan produk krim abal-abal, kalian boleh juga memilih alternatif untuk skin booster karena itu bagus banget. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kalian punya flek, masalah flek kok hilang timbul, sudah diobati, tumbuh lagi, kalian juga boleh coba skin booster. Atau kalian merasa kering banget mukanya,
Ini juga alternatif yang bagus skin booster. Jadi rata-rata pasienku yang datang ke klinik Glowly, saya sarankan untuk melakukan skin booster karena memang bagus sekali. Makanya aku mau coba juga ini sih, langsung merasakan langsung. Dok, oke, kita tanya jawab ya. Kalian boleh mengajukan pertanyaan apapun itu terkait dengan kecantikan. Saya akan menjawab langsung. Kok masih sakit ya, Pop? Sakit? Di mana kok suntiknya Di arahnya? bawah sini. Sakit sedikit sih. Atau mau ditambah lagi anestesinya? Enggak. Kayaknya masih belum kerja sepenuhnya. Coba, Pop. Maksudnya, oke. Kasih masuk, coba. Ini belum masukkan serum. Oke. Sakit? Enggak sih. Enggak sakit. Halo Arma Yunis. Halo Say. Jadi untuk jerawat dan bopeng bagusnya treatment apa? Jadi kalau misalnya jerawatnya masih meradang, harus diobati dulu Say jerawatnya. Nanti kalau misalnya jerawatnya sudah selesai peradangan dan sudah proses penyembuhan, baru kita boleh tindaki skar jerawatnya atau bopeng jerawatnya. Jadi kalau best treatment untuk skar jerawat itu sebenarnya kalau krim-krim belum ada sih secara ilmiah yang bisa menghilangkan bopeng sekaligus. Jadi memang harus tindakan. Jadi tindakannya di klinik boleh dipilih pertama tindakan subsisi. Kalau bukan subsisi, derma roller. Kalau nggak ada derma roller, bisa CO2 laser. Tapi kalau pasien di klinik Glowly paling seneng itu sebenarnya di microneedling dengan RF dengan subsisi, itu bagus banget. Jadi biasanya 2 kali tindakan. Kalau misalnya fleknya nggak terlalu dalam, fleknya skar jerawatnya nggak terlalu dalam, dia bagus hasilnya. Halo Yaya Adriana, dok aman jika kalau muka disuntik-suntik terus begitu? Jadi kayaknya tiap hari tuh, tiap ada tindakan di klinik yang baru tuh semua aku nyobain. Ya, yang nggak aman itu pakai produk abal-abal Say. Kalau tindakan begini kan ini menutrisi dari dalam, jadi aman banget. Hanya memang ini sih ada interval kapan boleh disuntik-suntik. Aman sayang, aman. Yang penting pertama prosedurnya benar, kemudian dosisnya tepat, insya Allah aman, dan dikerjakan oleh profesional, insya Allah aman. Tapi kalau kalian nyuntiknya asal-asal, ya nggak aman lah Say, justru membahayakan. Masih ada sisa dok di sini lagi. Ini sudah 2,5 cc. Kita pakai yang mana dok? Yang satu semua. Oh iya, di bawah mata sini saja, agak dekat ke mata. Halo Rahma Husba, dok kalau suntik pemutih atau vitamin C harus rutin setiap bulan dok? Ini ya, jadi buat yang mau putih, sebenarnya kan kita punya tone kulit itu beda-beda. Ada memang yang sudah genetik dan kongenital, dia tuh cerah gitu loh kulitnya. Tapi kalau tiba-tiba kulitnya agak gelap, mungkin karena dari pantai atau karena aktivitas luar ya, yang akhirnya bikin kulit gelap, itu cepet banget kalau habis injeksi whitening. Biasanya 1 kali injeksi langsung kembali ke kulit, ke tone aslinya. Itu kalau memang dasar kulitnya putih dari lahir ya guys, yang kongenital gitu putihnya, jadi cepet banget putih. Tapi kalau misalnya untuk yang punya tone kulit agak gelap, sawo matang, memang butuh berkali-kali injeksi atau infus baru hasilnya bagus. Kalau untuk injeksi vitamin C sebenarnya tergantung dosisnya. Jadi ada yang dosis 250 mg, ada yang 1000 mg, jadi tergantung. Boleh dan tidaknya, kapan intervalnya itu tergantung dosisnya. Ini aku alay banget, maaf ya, ini habis sulam alis hari kedua, jadi alisku lebay banget. Terus habis coba extension juga, dan sumpah nggak tan natural banget ini.
Ayo guys, siapa lagi mau tanya? Aku jarang-jarang lo live begini. Ini lagi Oke, kalau subsisi itu bagus banget. Jadi gini loh. Jadi kalau misalnya skar akne, kenapa sampai berbentuk skar akne itu kan ada jaringan parut yang menarik lapisan kulit paling luar ditarik ke bawah gitu loh. Gimana ya jelaskannya ya? Jadilah bopeng. Makanya itu dihancurkan dengan cara subsisi supaya dia terangkat. Terus ini skin booster sebenarnya jadi mungkin pasien-pasienku yang pernah skin booster seneng ya, karena di sini aku kasih free subsidi kalau misalnya kalian ambil skin booster terus kalian punya kayak skar jerawat. Karena apa? Karena sebenarnya kan alatnya sama, hanya tambah waktu sedikit untuk subsidi. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang ke klinik terus minta di skin booster terus ada skar jerawatnya, biasanya aku kasih free subsidi. Karena sebenarnya kan prosesnya sama. Jadi di anestesi dulu, dibikinkan lubang, terus masuk kanul, terus disubsidi. Jadi kalian dapat free guys, sudah skin booster, sudah subsidi. Jadi biasanya subsidi itu tergantung banyaknya skar jerawat, berapa harganya itu kan tergantung banyaknya skarnya, areanya di mana saja. Kak, boleh untuk kulit kering gini ya. Jadi tadi kan aku bilang Sakit dok? enggak sakit. Sama sekali nggak sakit. Tuh kan, tuh jarumnya besar banget loh, tapi nggak sakit karena sudah di anestesi. Tadi kan aku bilang ya, komposisi dari skin booster di Klinik Glory itu ada namanya Salmonella. Nanti mungkin teman-teman baca tentang Salmonella, Spermadena, kenapa bagus banget. Kemudian yang kedua ada hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu bagus banget, dikenal untuk melembabkan kulit. Jadi memang cocok buat kulit kering. Dia juga memperbaiki barir kulit. Kemudian ada glutathionnya juga guys. Nah, jadi kalian satu kali tindakan, ekspektasi kalian setelah skin booster, kalian boleh berekspektasi kenyal banget mukanya. Kemudian tentunya kualitas kulit itu akan membaik. Terus kalian akan rasa kencang. Sebagian orang juga merasakan pori-pori semakin mengecil. Kemudian semakin terlihat seperti usia 17 tahun. Kemudian apalagi ya, pokoknya karena banyak banget komposisinya yang bagus banget untuk menutrisi kulit. Jadi kalian boleh berekspektasi setinggi-tingginya setelah skin booster. Aduh, sorry guys, ini lagi anestesi sih, jadi agak sedikit sakit. Aduh. Oke. Terus kan pasien banyak nanya, aman gak sih skin booster? Aduh. Diam dulu ya, nggak bisa ngomong sakit soalnya. Aduh. Oke. Halo Firda nanti kalau jadi ambil skin boosternya aku kasih free subsidi ya deh kalau ada skarnya. Oke. Ya ampun. Halo Mikaela sayangku, kalau kamu mau ditindaki di Makassar boleh, nanti aku rekomendasi kliniknya temanku. Hari Minggu aku juga ada jam praktek di Makassar, minggu besok. Nanti boleh DM ya say. Kayaknya kurang apa sih ya? Belum di sini. Halo say, siapa ini? Ulf Ardi. Boleh. Ini kan lagi promo skin booster ya, hanya sampai tanggal 31. Jadi kemarin karena aku beli jumlahnya banyak, jadi dari pabrik farmasinya tuh aku dikasih diskon gitu loh guys. Jadi aku juga kasih diskon kalian. Jadi normal tindakan itu satu kali skin booster itu sebenarnya 3,5 juta. Tapi lagi ada promo untuk bulan ini saja 2.500.000. Terus aku sisa punya hanya sisa 10 box. Sisa 10 box doang untuk harga 2,5 juta. Jadi untuk yang mau tindakan misalnya kalian mau ditindakin nanti dok bulan
bulan-bulan depan gak jadi masalah, kalian DP aja dulu untuk booking slot skin boosternya, soalnya favorit banget sih di klinik. Soalnya sekarang masalahnya pasien itu rata-rata emang ini sih gara-gara mudah terpengaruh kan pakai krim abal-abal, jadi banyak banget masalah kulitnya itu. Ini anestesi Pop? Kok sakit ya? Belum di anestesi di sini. Oke, pantas. Oke. Oke, Ulf RDL. Boleh. Nanti lanjut DM ya. Atau lanjut. Nah, jadi yang ambil skin booster nanti aku kasih free subsidi. Kan dokter Lia baik banget. Tanya deh yang lain tuh yang pernah skin booster di klinik, kalau ada sekarangnya pasti aku bantu subsidi juga. Tapi aku nggak kasih tambahan biaya. Yang penting nanti kalian posting, mention dan tag klinik. Kan harus saling barter, mutualisme, nggak boleh toksik kan. Gimana? Kalian pernah tindakan apa di klinik Glowly? Aduh. Terus bentar habis skin booster aku mau botox dahiku sedikit. Oke, ini tadi kan sudah di anestesi ya. Jadi disakitin seperti apapun udah nggak kerasa sakitnya. Tadi sudah di anestesi, jadi prosedur anestesinya yang sakit banget. Tapi selebihnya sama sekali tidak sakit. Nih ya. Pasti dalam hatinya kalian pada ngomong, dokter Lia kok alisnya alay banget sih, bulu matanya alay banget juga. Mohon maaf ya, alay banget sih, aku juga sadar sih sebenarnya hanya udah terlanjur. Ini disulam, bulu matanya palsu, alisnya juga palsu. Oke. Ini sama sekali udah nggak sakit. Halo Say, ini di skin booster Say. Ini dimasukkan serum di bawah kulit. Jadi kalau misalnya kalian pakai produk semahal apapun itu kalian menggunakan produk, kalau hanya dioles, yaitu nggak akan diserap semuanya oleh kulit. Jadi semakin usia lanjut itu kan daya serap kulit juga semakin menurun guys. Yang usia muda pun kalau hanya kalian oles, yang diserap kulit itu tuh nggak 100%. Jadi dalam kondisi kulit kulit kita sehat, paling yang diserap kulit itu kalau kita oles hanya 60% sampai 70% kalau kulit kita sehat. Tapi kalau misalnya kita masukkan serum di bawah kulit dengan metode seperti ini, apa yang kita masukkan 100% bekerja untuk kesehatan kulit kita. Jadi memang hasilnya apa-apa yang disuntik itu hasilnya lebih bagus. Ini namanya skin booster.
Oke. Sedikit lagi. Kalian ini sebenarnya seneng nggak sih lihat-lihat tindakan-tindakan begini terus di live kan streaming? Oke, udah kelar ya? Sudah kelar, alhamdulillahirobbil alamin. Jadi kayak kaku, ya ampun tuh kan, kayak bengkak banget. Gara-gara banyak banget yang masuk ini serumnya. Jadi di sini 2,5 cc. Tapi besok harusnya sudah diserap sama kulit. Dan ini tadi ada anestesinya, ada serumnya. Jadi kayak mukaku tembem banget. Ada yang bilang agak seram, Dok. Enggak sama sekali. Yang mau skin booster nggak usah takut ya, jangan takut sama sekali. Ini nih hanya sakitnya sedikit doang. Jadi kalau aku suruh menilai derajat kesakitannya itu dari 1 sampai 10 cuma 4. Setelah itu pas dimasukkan jarum pokoknya diapa-apain sama sekali nggak sakit, nyaman. Oke, sudah kelar. Pop, botox lagi sedikit di dahi. Ih, pipiku tembem banget. Ini gara-gara iya, sisa punya pasien itu sedikit sekali, Ji. Iyalah. Kak Fauzan. Dok, selalu lupa pencuci muka aku. Itu masalahmu. Guys. Ini Yang mana botoxnya, Dok? ini. Ya Allah, alisku, astagfirullahalazim. Pasti kalian pada istighfar lihat alisku kan. Memang aku habis sulam alis, jadi ini hari kedua setelah sulam alis. Jadi beginilah, mengerikan. Begini ya. Alisnya alay banget kan. Sumpah, ini katanya yang mbak yang buat alisnya, Dok, nanti 2 harian, 3 harian itu 50% warnanya hilang, jadi lebih natural. Ini karena kemarin sih sulam alisnya ini, jadi bulu matanya juga lebay banget. Halo Ulf RDL. Namanya susah banget sih. Subsisinya tuh 1 kali. Jadi pas di anestesi sekaligus langsung disubsisi, langsung di skin booster. Jadi bersamaan. Jadi proses pengerjaannya tadi ya. Dok, semuanya? Kemungkinan tanggal 12 sampai 14. Semuanya? Untuk di dahi. Ya udah, ini kayak bengkak banget ya. Pipiku kayak tembem banget. Memang agak banyak tadi anestesinya sebelah sini. Jadi pipiku agak tembem banget karena pertama anestesinya kan masuk tadi lumayan banyak. Terus habis itu masuk juga cairan skin boosternya, jadi lumayan banyak juga. Jadi kayak tembem banget pipiku. Ya Allah. Semuanya, Kak? Halo Oi. Kalian ini bohong semua, di alisku alay begini dibilang bagus. Sumpah aku sendiri malu, guys. Besok aku kasih foundation sedikit ya supaya nggak kentara alaynya. Aduh. Oke. Sudah alisnya dasarnya mengerikan, ditambah lagi efeknya, filternya kan mengerikan. Jadi beginilah jadinya. Akasi. Oh iya, jangan kau bohong deh. Bisa-bisanya mengerikan banget ini alis, parah. Mirip alis ibu apa ya? Oke. Jadi kan tadi sudah skin booster area pipi. Jadi tembem banget pipiku. Aduh. Iya. Jangan Pop yang jarum 30 yang agak panjang.
Jadi aku mau botox lagi area dahiku. Oh iya, jangan kok begitu deh. Oh ini, jadi alisku tuh mirip 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 Shinchan, ya Allah, astagfirullah. Oke, jadi ini kan habis skin booster. Tadi kan habis di anestesi banyak banget masuk obatnya. Jadi biasanya yang terjadi tuh kaku bibirnya, kayak orang stroke gitu loh guys. Tapi ini alhamdulillah enggak sih. Sedikit sedikit kaku. Terus matanya juga biasanya setengah mati nutup. Jadi 2 jam baru biasanya hilang efeknya. Mana tadi ini ya? Dok, berapa lama jarak subsidi ke skin booster? Kemungkinan tanggal 12 sampai 4 di Kendari. Astaga, Kak Fauzan, ini tolong ya Kak, ini publik Kak. Kok nyari bulan sih? Aduh, Kak Fauzan kayaknya salah ketik deh. Mungkin maunya DM, kirim DM jadi. Tidak tahu aku. Oke. Biasanya jadi titik mana spidolnya dulu, saya bikinkan dulu titik. Jadi ini aku mau botox ya. Jadi kalau botox itu untuk menghilangkan kerutan. Terus kalau nggak ada kerutan untuk apa ya? Untuk mengencangkan kulit lah. Oh iya, dia bilang tau ubah di mukaku. Siapa itu? Oi, ubah di mukaku. Ini sih terpesona di alis tadi. Dokter, semoga sukses dan sehat selalu. Makasih ya doanya. Semoga sukses juga. Pokoknya kalau kita saling mendoakan yang baik-baik, nanti kebaikan itu juga sebenarnya untuk diri kita sendiri juga. Oke, aku botox dulu ya. Jadi ini aku mau botox. Jadi buat kalian yang sudah punya kerutan, mungkin kalian terlalu banyak berpikir untuk masa depan, it's okay. Ada botox yang bisa menghilangkan kerutan dan menyamarkan kerutan. Oke. Oke. Tapi jadi begini segini banyak deh kok. Ini segini 1 segini. Ya Allah. Dan sebenarnya yang paling sakit dari semua tindakan adalah memasukkan pas masuk anestesi, yang kedua pas masuk serum botox, itu paling pedis. Tapi lebih pedis pas lagi sayang terus ditinggal pergi. Itu pedis banget, parah, nggak ada obatnya. Oke. Jadi 4 titik saja nampak. 1, 2, 3, 4. Enggak po, iya 1, 2, 4 di sini, 4 di kanan. Oke. Ini aku lagi botox. Kalian mau tanya tentang botox silahkan deh. Yang mau tanya tentang botox, skin booster mungkin udah kelar. Kita mau pakai sebat atau jangan? Jangan deh. Oke, langsung nih. Ini kayaknya mungkin sudah agak berkurang di khasiatnya di. Siap apa? Botoxnya? Enggak deh, masih bagus ya. Jangan terlalu ke bawah apa? Oh, bukan dikasih ke bawah, ke baru diangkat, bukan? Bukan, maksudku jangan terlalu di bawah di sini. Oh, enggak. Ini Maksudku masih tetap diangkat. Di garisnya. Siapa yang pernah botox di antara kalian pernah?
Jadi sebenarnya tindakan yang paling bagus untuk menghilangkan kerutan itu adalah botox. Yang paling bagus, yang paling lah, kalau ditanya aku punya kerutan, yang paling bagus apa untuk menghilangkan kerutan itu botox. Tapi botox nggak bisa digunakan di semua area wajah, jadi hanya area-area tertentu yang bisa dibotox. Terus dok, bisa nggak sih kerutan itu semua ditangani dengan botox, semua jenis kerutan? Ya ampun. Jadi kalau yang punya kerutan coba diregangkan. Misalnya ada kerutan di sini, coba diregangkan seperti ini. Kalau pas diregangkan hilang, artinya hanya dengan botox saja kalian sudah bisa dikoreksi. Tapi kalau pas diregangkan seperti ini, kerutannya masih ada, artinya tidak maksimal dengan botox. Jadi perlu tambahan atau terapi kombinasi, misalnya dengan filler. Oke. Tinggal 2 titik lagi. Masih banyak kah? Masih. Aduh. Oke. Tinggal 2. Sudah ya? Kita mau kasih habisan itu? Enggak. Kau taruh di mana tadi itu? Di bawah mata mau di pop di sini mah. Nih? Supaya iya, sedikit aja daerah sini mah. Sini. Masih ada sedikit tuh? Kasih batu. Biar nggak terlalu sedih. Sebenarnya di sini ya, ada kerutanku di sini. Di sini tanda aja kerutan. Memang di sini gue, tapi kaku ini nggak bisa anu. Halo Sri Wahyuni, halo Say. Jadi ini habis skin booster, terus habis di botox. Jadi ini buat buat sahabat Instagramku, terima kasih yang sudah nonton ya live streamingku. Jadi buat yang mau sehat kulitnya, stop menggunakan produk krim abal-abal yang dijual bebas, yang tanpa regis BPOM, kemudian yang kalau ada apa-apa kalian susah minta tanggung jawab mereka. Masa sih? Ih, ya Allah, noraknya parah. Bagus deh, kayak yang diam itu. Kak, dokter area mana saja yang bisa dibotox dan bertahan berapa lama? Oke. Jadi kan kalau misalnya area kerutan yang bisa dikoreksi dengan botox itu area dahi, kemudian sekitar mata daerah sini, kemudian sekitar mata daerah sini, kemudian daerah hidung, daerah bibir, kemudian rahang untuk mengecilkan rahang, kemudian daerah itu sih daerah sini deh. Jadi kita main? Enggak deh Pop, jangan deh, simpan saja. Kalau botox itu bertahannya sebentar banget, jadi saya per 4 bulan pasti botox lagi per 4 bulan. Jadi dia tuh sebenarnya bertahannya hanya 8 bulan. Tapi kalau kalian rajin retouch, itu jadinya tahannya tuh agak lebih lama. Jadi per 4 bulan
minimal kalian sudah bisa retouch kembali. Tapi kalau misalnya area lain kalian merasa keriput, ya itu skin booster saja sudah cukup. Apalagi kalau misalnya kalian usianya baru 30 tahun. Tapi kalau misalnya usianya sudah 40 tahun ke atas, selain skin booster nanti boleh ditambah dengan benang, tanam benang, tarik benang, itu bisa juga membantu mengurangi keriput. Tapi kalau yang masih muda-muda, masih usia 30 tahunan, supaya kalian mengurangi resiko penuaan dini, kalian boleh skin booster. Skin booster itu untuk orang yang sehat, intervalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya kalian sudah merasa ya, saya pernah menggunakan krim abal-abal, ya berarti harus sebulan sekali. Kemudian selama berturut-turut, selama 3 bulan berturut-turut, 1 bulan sekali. Kemudian nanti kalian boleh ulang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Apalagi ya yang perlu kalian tahu. Halo Erna Nada Karira, dokter perawatan apa yang bagus buat hilangkan bekas jerawat? Jadi bekas jerawat itu ada 2 macam guys. Jadi ada yang bekas hitam, ada yang bekas merah. Bekas hitam namanya hiperpigmentasi post inflamasi, yaitu post jerawat. Tapi kalau misalnya yang warna merah itu ada juga bekas jerawat yang warna merah, karena ada pembentukan sel darah baru di daerah bekas jerawat. Itu beda penanganannya. Kalau bekasnya hitam, kalian boleh melakukan peeling, boleh suntik untuk mengurangi bekas jerawat yang hitam itu, atau kalian bisa juga menggunakan produk krim, ada juga yang untuk meringankan bekas jerawat. Kemudian ada banyak banget tindakannya. Tapi kalau untuk yang bekas merah, kalian bisa melakukan laser atau skin booster juga bisa. Sudah terjawab ya. Nanti ini deh, konsultasi ke klinik terdekat. Tapi intinya ini ya, apapun yang kalian lakukan itu ada 2 macam yang bisa alternatifnya. Kalian mau perawatan dari dalam atau perawatan dari luar. Kalau perawatan dari luar ada yang maksimal juga, maksudnya cukup hanya dengan perawatan dari luar. Ada juga memang yang butuh perawatan harus dari dalam, ada. Kalau misalnya yang bekas-bekas jerawat yang hitam atau yang merah, biasanya hanya dengan krim-krim, produk-produk itu hasilnya sudah lumayan bagus. Nggak perlu yang laser, nggak perlu suntik. Kadang ada yang hasilnya juga bagus hanya dengan perawatan dari luar. Tapi yang harus perawatan dari dalam itu sih, yang harus perbaikan barir kulit yang karena krim merkuri, kerusakan karena merkuri itu memang kalian mesti wajib banget sih hukumnya perawatan dari dalam. Jadi tuh kadang ya, aku tuh heran sama pasien-pasien yang sudah tahu produk itu jelas-jelas mengandung merkuri, kok masih dipakai. Itu kalian ini apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Jadi kalau misalnya saya sangat maklumi pasien-pasien ya, kadang kan ada pasien-pasien yang dari, mohon maaf, dari daerah-daerah, kadang kan memang mungkin kurang paham ya kalau produk tersebut itu mengandung merkuri, makanya mereka gunakan. Tapi ada juga orang yang sebenarnya tahu gitu loh, bahkan tahu ini produknya itu ada merkuri, bahkan Badan POM itu sudah umumkan produk tersebut mengandung merkuri, lah kok masih dipakai. Itu loh, gimana sih ya, sampai aku nyerah lah kalau bicara sama pasien-pasienku yang kayak susah dikasih tahu loh. Jawabannya biasanya, dok, soalnya kalau pakai produk yang lain aku nggak cocoknya hanya pakai produk merkuri. Ya emang cocok, biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak ada efeknya ya. Tapi ya silahkanlah tunggu, nanti efek jangka panjangnya tuh mengerikan kalau krim merkuri itu. Jadi aku kasihan banget ya buat kalian mungkin yang punya dana untuk perbaikan krim merkuri. Jadi aku punya saudara ya, nanti aku bakalan bikin konten pengalamannya pakai produk merkuri. Jadi dia tuh pakai produk merkuri itu selama 4 tahun. Jadi pas ketemu saya tuh parah, hancur banget mukanya. Jadi aku kasih produk krim awalnya untuk menghilangkan fleknya dan setidaknya untuk memperbaiki dari luar. Tapi ternyata sama sekali nggak efektif karena memang rusaknya itu sudah parah banget. Ya. Dia tuh beli produk bebas lah, yang aku tahu itu memang ada merkurinya. Badan POM kan sudah umumkan produk dengan merek ini mengandung merkuri ya. Kalau kalian sudah tahu begitu ya, kalian mau nggak mau harus hindari produk tersebut gitu loh guys.
Terus jadi yang kulakukan pertama kali aku laser itu mungkin ya habis dananya itu hampir ratusan juta untuk mengembalikan kulitnya supaya sehat kembali. Dan sekarang alhamdulillah kulitnya itu bagus banget dan sudah sehat banget. Aku skin booster kalau nggak salah itu sudah 9 kali. 9 kali skin booster, kemudian perawatan rutin tiap bulan ditambah laser. Jadi bayangkan ya, kerusakan kulit karena krim merkuri itu setengah mahal banget gitu loh untuk perbaikannya. Kalian beli murah sih, ada yang murah 100.000 sudah dapat sepaket gitu. Bagus banget sih, memang pasienku tuh datang itu yang pakai merkuri yang mulus banget, mukanya mulus, putih, glowing, nggak ada pori-pori. Itu memang yang bikin menarik krim abal-abal itu ya itunya, bikin putih, glowing, harganya murah kan. Ya itulah orang-orang yang nggak mau kantong kering. Astagfirullah. Enggak sih, maksudku memang harganya sangat murah dan hasilnya tuh kayak instan sesuai yang kalian harapkan gitu. Tapi kalian nggak berpikir efek jangka panjangnya tuh kalau kalian mau perbaiki tuh mahal gitu loh. Saya bekas jerawatnya merah dokter. Halo Erna Nada Kairah. Bekasnya merah ya, nanti coba menggunakan skincare yang ada kandungan niacinamidnya. Itu bagus untuk mengurangi bekas-bekas merah untuk produknya ya. Kalau misalnya tindakan-tindakan di kliniknya nanti boleh laser, ada laser khusus untuk menghilangkan bekas merah. Itu lebih cepat hasilnya, lebih efektif dan hasilnya lebih cepat. Dok, kalau filler dagu tahan berapa bulan? Kalau filler itu tunggu dulu, ada lagi pertanyaan, maaf. Dari MS Nur Fajar 21, blackhead dok, bagaimana sarannya, wajib perawatan di dalam atau di luar? Blackhead, jadi blackhead itu dibersihkan dulu. Jadi kalau pakai krim itu paling hanya untuk melunakkan, kalau menghilangkan setengah mati. Jadi harus facial sih, facial sebenarnya cukup untuk menghilangkan blackheadnya. Habis itu nanti dipeeling supaya dibersihkan pori-pori. Jadi biasanya yang punya blackhead itu karena pori-porinya besar, terus masuk kotoran dan cuci mukanya ndak bersih, jadilah blackhead kan. Kemudian itu kalau di klinik Glowly nanti dibersihkan di facial dulu, kemudian diekstraksi dan dikeluarkan kan. Habis itu nanti dipeeling itu tujuannya memang agak pedis, tapi membersihkan pori-pori tersebut sebenarnya untuk mencegah timbulnya blackhead kembali. Dok, kalau filler dagu tahan berapa bulan? Jadi kalau filler itu tergantung mereknya, kemudian tergantung kandungannya apa, jadi beda-beda. Kalau filler dagu di klinik ada yang bertahan 12 bulan, ada yang bertahan 18 bulan, nanti boleh dipilih. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih yang sudah berpartisipasi, semoga bermanfaat sharing ilmunya hari ini. Dan masih ada pertanyaan ya? Jadi pertanyaan terakhir ya aku jawab ya, dari Sukma Amanah. Pokoknya terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dalam live streaming hari ini. Nanti aku rajin-rajin streaming untuk memberikan saran-saran yang bagus untuk menjaga kesehatan kulit. Jadi dok, kalau wajah ada flek seperti mana ya? Tunggu dulu, pertanyaan dari Sukma Amanah, dok kalau wajah ada flek seperti tai lalat gitu gimana dok? Flek seperti tai lalat ya, jadi flek itu kan banyak jenisnya say. Jadi ada yang namanya keratosis, itu bisa flek juga. Flek yang titik-titik kayak tai lalat itu namanya keratosis. Jadi itu sama sekali kalau pakai krim setengah mati akan hilangnya. Jadi memang harus ditindakkan kauter. Kalau bukan di kauter, di laser CO2 say. Jadi cuma itu dua pilihan untuk menghilangkan tai lalat atau daging tumbuh ya. Daging tumbuh misalnya tai lalat, keratosis, atau skin tag, itu hanya di laser dan di kauter. Lasernya itu namanya CO2. Jadi guys, karena ini sudah malam, jadi sekian dulu dan terima kasih ya. Nanti kita bikin planning, mungkin kita akan live streaming topik-topik tertentu. Kita bakalan bahas, oke? Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Istirahat yang cukup, stay safe. Kemudian pakai masker ya kemana-mana karena wabah belum berakhir. Semoga kita semua terhindar dari wabah dan sehat selalu. Terima kasih semua. Bye.